Saat ini banyak pengusaha merasa sangat sulit untuk menjalankan bisnisnya. Ada yang menghadapi bangkrut. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari sebuah cerita kebangkitan seorang pengusaha yang bernama Mr. Sandwich. Hai, salam hebat, luar biasa. Sahabat sukses, sangat senang sekali bisa ketemu Anda lagi di program Highway to Success Andrew Ho Channel. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari sesuatu yang luar biasa, yaitu belajar bangkit dari Mr. Sandwich. Mr. Sandwich adalah salah satu warga Thailand yang sangat inspiratif. Ketangguhannya bangkit dari keterburukan menjadi inspirasi banyak orang. Berkat kisahnya, banyak pengusaha Thailand yang bangkrut menggurungkan niat mereka untuk bunuh diri. Sahabat sukses, sebagaimana yang kita ketahui, di waktu period tahun 97, 1998, banyak orang melakukan bunuh diri karena terhimpitnya tekanan hidup yang begitu hebat. Krisis ekonomi di Asia tahun 1967-98 memang menyebabkan banyak pengusaha gulung tikar dan hutang bertumpuk. Masa krisis itu disebutkan Tom Yang Kum Crisis di Thailand. Pada masa itu, tidak sedikit pengusaha memilih untuk membunuh diri. Si Liwat adalah salah seorang pengusaha kaya yang bangkrut pada waktu itu. Sebelum membahas tentang bagaimana dia bangkit dari keterburukan, marilah kita tengok latar belakang sosok seorang Si Liwat. Si Liwat adalah jurusan Texas Universitas dari Amerika Syarikat pada tahun 1974 dari Fakultas Keuangan dan Saham. Tidak heranlah jika Si Liwat tergolong piarang saham hebat dan pebisnes sukses pada waktu itu. Maka dia pernah dijolok Le Phantom. Kenapa? Karena beliau mempunyai kemahiran memilih saham-saham yang sangat potensial. Dia menggerukkan keuntungan sangat besar dan berhasil menjadi jutawan dari bisnes saham-sahamnya. Belum lagi projek properti yang mana-mana dan juga menilai miliaran. Dia memiliki beberapa properti kondominium yang sangat mewah, dan dia juga membangun satu resort mewah di Taman Negara di bahagian timur Bangkok, Thailand. Dahulu sebelum bisnes beliau masih berjaya, gaya hidupnya serba mewah dan senang untuk menghamburkan wang untuk berjudi. Dalam semalaman dia bisa menghabiskan wang 2 miliar rupiah di meja judi. Ironinya, ketika krisis melanda tahun 97 dan 98, Si Liwat bangkrut karena saham-saham dia. Bisnes propertinya juga tergurung bersama rasyatnya krisis ekonomi pada waktu itu. Tingginya bunga bank pada waktu itu sebesar 17%, menyebabkan hutangnya terus membengkak, sedangkan bisnesnya hancur. Akhirnya, semua harta benda Si Liwat disita bank. Maka dia masih mensisa hutang 30,4 juta US. Seluruh karyawannya yang berjumlah lebih dari 40 orang terpaksa di PHK-kan. Bagi Si Liwat pada waktu itu, momen kejatuhan itu menjadi pelajaran yang paling berharga. Dia dan istrinya sepakat untuk berdagang sandwich demi melanjutkan hidup. Ada kecewa dan sedih di dalam hatinya, tapi dia menipiskan semua pikiran negatif itu karena tidak ada orang yang dapat mendorongnya dan keluarga selain dirinya sendiri. Dengan semangat tinggi, mereka bangun dini hari untuk membuat sandwich, lalu menawarkan kepada orang-orang yang dekat di jalan. Terekam kuat dalam ingatan Si Liwat,
Pada waktu itu dia mengenakan baju putih, topi, kotak yang digantung di leher berisi sandwich. Dia berdagang di kawasan ramai di sekitaran rumah sakit terbesar di Bangkok. Dia berhasil menjual 20 sandwich seharga 25 baht per buah. Dia berhasil mendapat omset 500 baht pada saat itu. Ada perasaan yang getil kala itu. Dia mendapat penghasilan yang sangat kecil dibanding dahulu saat masih menjadi piarang saham hebat. Namun dia tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Bersama 20 orang karyawan yang masih loyal kepada dia, Siriwat memproduksikan dan menjual lebih banyak sandwich. Sampai suatu waktu dia mampu menjual 100,000 buah sandwich per hari. Beberapa tahun kemudian, dia berhasil membeli sebuah bangunan dan mendirikan kedai kopi di dekat dengan rumah sakit di kota Bangkok itu. Setahun kemudian, dia menambahkan lagi varian produk iaitu sushi. Rupanya sushi juga laris. Tidak ada rasa khawatir karena produk makanan sifatnya mudah busuk. Karena itu, dia kembali menciptakan varian produk baru dan berbeda dari kebanyakan produk lainnya, yaitu kerupuk dari belas merah dan jus dalam botol. Intuisi bisnisnya sangat tajam. Terbukti produk-produknya selalu laris di pasaran. Setelah memiliki cukup modal, Siriwat kembali terjun ke dunia saham. Seiring waktu dia berhasil kembali memiliki kerajaan bisnis yang dulunya sempat terlepas. Kisah Ramesh Silawit yang berhasil bangkit setelah jatuh tersungkur ini mendapat perhatian yang sangat besar di publik Thailand. Berbagai media, baik lokal dan internasional, datang untuk mewawancarai beliau. Media antarabangsa menganugerahkan gerakan dia The Mr. Sandwich atau The Sandwich Man kepada Siriwat pada tahun 2003. Beliau kembali dianugerah sebagai Asia Innovator of the Year. Sahabat sukses, pelajaran apakah yang bisa kita petik dari kisah perjuangan hidup seorang Mr. Sandwich ini? Kita tidak dapat mengubah masa lalu, tapi kita pasti bisa mengubah masa depan. Kalau ada kemajuan, masa depan pasti akan lebih baik. Kemajuan yang kuat didukung oleh usaha yang konsisten, itu akan lebih memastikan masa depan akan lebih baik. Moto Mr. Sandwich, lebih baik bangkrut dari mati. Artinya, keberhasilan kita keluar dari keterburukan diawali dengan kemampuan mengelola emosi. Pada saat jatuh, Mr. Sandwich mengesampingkan egonya, membuangkan jauh-jauh rasa malu dan malas. Apa saja yang dilakukan, yang penting berhasil. Walaupun harus banting tulang, terjun langsung ke proses pembuatan sandwich sampai memasakkan dia. Dia tidak mudah patah semangat karena fokus pada visi masa depan. Langkahnya tidak pernah terhenti, terus berinovasi karena fokus pada target di depan. Highway to Success, sebuah buku yang akan membantu Anda meraih kesuksesan dan impian Anda dengan lebih cepat. Dengan 10 sistem yang dapat dipelajari secara praktis yang akan membawa perubahan positif dalam hidup Anda dan mendekatkan diri pada target yang dituju secara cepat dan efisien. Dari kisah nyata, The Thing About Andrew, sebuah kisah tentang perjuangan, mimpi, harapan, keluarga, dan cinta. Sebuah karya penulis Stanley Mullen. Buku ini bercerita tentang perjalanan hidup seorang Andrew Ho hingga meraih kesuksesan. Untuk pemesanan hubungi nomor 0815 8470 3270. Sesungguhnya keberhasilannya
sekarang tidak sebanding dengan apa yang dia telah peroleh pada masa-masa lalu. Namun keberhasilannya sekarang sudah menunjukkan kepada sesiapa pun bahawa kejatuhan kita hari ini bisa jadi sebuah pintu menuju gerbang kesuksesan di masa depan. Hakikatnya, umurnya bukan penghalang untuk bangkit lagi meraih kesuksesan. Tua atau muda punya peluang yang sama untuk meraih kesuksesan. Yang terpenting adalah menjaga semangat, terus menyara, terus bergerak, pandai manage emosi, meningkatkan keimanan dan menjaga kesihatan kita. Kedua, jadikan kesilapan sebagai pelajaran supaya kita tidak melakukan kesalahan buat kali keduanya. Sekiranya sudah berhasil, jangan pula lengah. Tetaplah berhati-hati, bersikap rendah hati sebagaimana kita sebelumnya. Mawas diri dan hidup sederhana. Sebab kesuksesan itu bukan hanya soal material, melainkan ketenteraman dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Siliwat dan keluarganya menjalani pola hidup yang lebih sederhana dibanding dengan tahun 90-an saat mereka masih sangat berjaya. Tapi mereka mengakui justru kehidupan yang sekarang ini lebih menggembirakan. Beliau pernah berkata, I become a free man again. Saya menjadi orang yang bebas. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa dapat daripada cerita kebangkitan Siliwat adalah beliau berhasil kerana beliau mendepankan kualitas dan nilai tambah. Dia berani menjual produk yang jauh lebih mahal, iaitu 25 baht. Meskipun sandwich lainnya dijual hanya dengan harga 8 baht sahaja. Dengan pilihan bahan yang lebih premium, kemasan yang lebih berkelas, menjadi produk sandwich yang dipasarkan itu menjadi sangat outstanding dibanding dengan sandwich-sandwich yang lainnya. Makanan jalanan memang sangat dekat dengan imej yang tidak bersih, kurang bersih, kualitasnya sangat rendah dan tidak sehat. Tapi Siliwat benar-benar menjaga kualitas produknya tetap premium. Karena itulah dia berhasil meraih kepercayaan konsumen dan mempunyai banyak pelanggan. Sebenarnya tidak mudah bagi seorang mantan miliarder harus turun ke jalanan menjajah sandwich. Tapi dia berani melakukan. Dia membunuh rasa malu, gengsi, malas. Dengan penuh semangat dia bekerja. Keberhasilannya menginspirasikan banyak orang. Beliau pernah berkata di satu kesempatan waktu diwawancarai. Ada seorang mantan miliarder punya hutang 15 million baht. Gurung bunuh diri kerana terinspirasi oleh kisah sukses saya. Siliwat sekarang kembali menjadi miliarder. Siliwat Sandwich menjadi merek sandwich ternama di Thailand dan bernilai ratusan juta baht. Logo produknya adalah sebuah balon terapung dengan mata wang Thailand dengan huruf IMF. Menurut logo itu, untuk mengingatkan dirinya bagaimana dia terjatuh dulu dan perjuangannya untuk bangkit kembali. Di Thailand, Siliwat menjadi simbol of optimism and tenacity for times. Beliau mempraktikkan ilmu dan pengalaman memasarkan produk tanpa mengeluarkan banyak wang untuk iklan. Produk dagangnya dikenal sangat luas di Thailand. Tadi citra positif yang dia bangun dengan kesungguhan tersebar dari mulut ke mulut hingga terbentuklah sekumpulan konsumen yang setia yang terdiri dari follower, buyer dan lovers. Pelajaran lain dari kisah Siliwat, ketika berada di atas awan, sekalipun kita jangan lalai dan sombong, menyebabkan mensepelekan orang-orang lain. Sikap waspada dan rendah hati harus terus dijaga jika tidak ingin terburuk dan ingin apapun yang kita usahakan berhasil. Sahabat sukses, sebaliknya, kalau terjatuh jangan terus terpuruk, terlalu larut dalam kesedihan, sama seperti menghancurkan diri sendiri. Saat terjatuh, sebaiknya cepat-cepat sadar diri, mencari kesalahan, lalu selalu segera
melangkah sambil memperbaiki diri dengan cara kerja kita. Kisah hidup Mr. Sandwich menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Jikalau kita terapkan dalam kehidupan kita, kemungkinan besar kita akan mendapat banyak manfaat. Selamat berkarya, jaga semangat dan jangan putus asa. Sahabat sukses, semoga cerita Mr. Sandwich ini bisa membagi anda sebuah inspirasi yang luar biasa. Dan semoga anda juga bisa mendapat banyak ide yang luar biasa daripada kebangkitan seorang Mr. Sandwich. Tolong sila tuliskan komen-komen anda di kolom Andrew Ho channel ini. Bersama-sama kita bertumbuh menjadi insan yang hebat dan luar biasa.